Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya pada mata kuliah teori bilangan. Materi kita hari ini ialah konsep dan aplikasi kekongruenan. Yang pertama kita bahas definisinya. Misalkan A dan B adalah suatu bilangan bulat. Jika M suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, maka A dikatakan kongruen dengan B modulo M, ditulis A kongruen B mod M. Jika M membagi habis A kurang B atau A kongruen B mod M, jika A dan B memberikan sisa yang sama bila dibagi oleh M. Jika M tidak membagi A kurang B, maka dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo M, ditulis A tidak kongruen mod M. Contohnya bisa kita lihat di layar. Yang pertama 25 kongruen 1 mod 4. Benar atau salah? Oh ya, ternyata benar ya. Apa sebabnya? Sebab 25 dikurang 1 itu sama dengan 24. Angka 24 ini terbagi habis oleh 4. Pintar. Contoh yang kedua, 31 tidak kongruen dari 5 mod 6. Benar ya? Benar, ternyata 31 itu dikurang 5 itu sama dengan 26, tetapi 26 itu tidak terbagi habis oleh 6. Seperti itu contohnya. Kemudian kita punya definisi yang lain. Jika M besar 0, maka M habis dibagi oleh A kurang B bila dan hanya bila A kongruen B mod M. Jika M habis dibagi oleh A kurang B, maka ada bilangan bulat K sehingga A kurang B itu sama dengan MK. Sehingga A kongruen B mod M. Bila dan hanya bila A kurang B sama dengan MK untuk suatu bilangan bulat K. Tetapi karena A kurang B itu sama dengan M kali K, itu juga sama artinya dengan A sama dengan MK plus B. Maka A kongruen B mod M. Bila dan hanya bila A sama dengan MK ditambah B, di mana B merupakan nilai kekongruenannya. Ya, contohnya ya, yang pertama 26 kongruen dari 4 mod 11. Itu sama artinya dengan 26 sama dengan 11 kali K. K di sini 2 ya, berarti kan ya. 11 kali 2 tambah 4 gitu. Jadi yang dimaksud dengan K di sini adalah konstantanya berapa jika dikalikan dengan 11 ditambah 4 hasilnya harus 26. Kira seperti itu deh. Nah, untuk jelasnya bisa kita baca juga di bagian bawah ini, saya ada nulisnya. Menurut definisi yang tadi dijelaskan sebelumnya, M habis dibagi A kurang B, maka sesuai dengan bentuk ini 26 itu dikurang 4 sama dengan 22, atau 22 itu habis dibagi dengan 11. Oke, berikutnya 38 kongruen dari 3 mod 5. Benar gak nih? Nah, benar ya, berarti dia kongruen. Karena apa? Karena 38 itu sama dengan 5 dikali konstantanya 7 ya, ditambah 3. Berarti benar ya. Jadi benar 38 itu kongruen dari 3 mod 5. Contoh beberapa hasil operasi dengan operator modulo itu ada 2 ya. Saya berikan contoh soalnya, kita bahas. Yang pertama 23 mod 5 itu sama dengan 3. Benar atau tidak ya? Saya pikir itu benar ya. Karena apa? Karena 23 itu sama dengan
5 dikali 4 ditambah 3. Nah, soal yang kedua nih contohnya. Misalnya gini, 27 mod 3 itu sama dengan 0. Benar nggak ya? Saya pikir itu benar karena 27 itu sama dengan 3 dikali 9 ditambah 0. Berikutnya kita coba dengan bentuk yang lain gitu ya. Bentuk yang lain misalnya 23 mod 5 sama dengan 3 itu dapat juga ditulis sebagai 23 kongruen dari 3 mod 5. Seperti itu. Yang kedua, 27 mod 3 itu juga sama dengan 0. Nah, dapat tulis sebagai 27 kongruen dari 0 mod 3. Di sini ada 3 soal. Coba Anda kerjakan ya. Kerjakan dengan mengikuti contoh yang saya sudah bahas di depan. Berikutnya kita lanjut ke definisi yang kedua nih. Ya. Jika A kongruen mod M dengan R berada di antara sama dengan 0 sampai M, maka R disebut residu terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan modulo M ini dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, di mana M dikurang 1 disebut himpunan risiko terkecil modulo M. Contoh, saya berikan contoh ya, misalnya seperti ini. Residu terkecil dari 71 modulo 2 adalah 1. Apa sebabnya? Karena sisa dari 71 dibagi 2 adalah 1. Nah, contoh lain. Yang kedua nih, residu terkecil dari 71 modulo 3 adalah 2. Kenapa? Karena sisa pembagian dari 71 dibagi 3 adalah 2. Untuk contoh berikutnya, residu terkecil dari 34 modulo 5 adalah 4. Kenapa? Karena sisa dari pembagian 34 dibagi 5 itu adalah 4. Oke, ini contoh berikutnya ya, kalau tentang himpunan residu terkecil. Yang pertama, himpunan residu terkecil modulo 5 adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk contoh soal yang kedua, himpunan residu terkecil modulo 9 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh berikutnya, himpunan residu terkecil modulo 25 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, hingga 24. Berikutnya kita akan membahas definisi yang ketiga. Himpunan bilangan bulat di mana R1, R2, R3 sampai Rn disebut sistem residu lengkap modulo M. Bila dan hanya bila setiap elemennya kongruen modulo M dengan satu dan hanya satu dari 0, 1, 2, dan seterusnya hingga M dikurang 1. Contoh, misalnya himpunan ya, angkanya 45, negatif 9, 12, negatif 22, kemudian 24. Ada suatu sistem residu lengkap modulo 5. Apakah benar? Kita bisa periksa ya. Yang pertama untuk angka 45. Apakah dia kongruen 0 mod 5? Benar ya. Buktinya apa? Buktinya adalah 45 itu bisa atau sama dengan 5 dikali 9 ditambah 0. Berikutnya lagi negatif 9. Apakah benar ya dia kongruen? Ya, negatif 9 kongruen 1 mod 5. Buktinya apa? Negatif 9 sama dengan 5 dikali negatif 2 ditambah 1. Berikutnya 12. 12 kongruen dari 2 mod 5. Kemudian negatif 22 kongruen dari 3 mod 5. 24 kongruen dari 4 mod 5. Jadi terbukti bahwa
himpunan dari 45, negatif 9, 12, negatif 22, 2 dan 24 merupakan himpunan sistem residu lengkap dari modulo 5. Jadi dari soal rumus tadi bisa kita buat kesimpulannya, himpunan dari angka 0, 1, 2, 3, 4 ini juga merupakan suatu sistem residu lengkap modulo 5, sekaligus sebagai himpunan residu terkecil dari modulo 5. Ya, kemudian silakan latihan ya. Ada 2 soal ini tentang residu lengkap modulo 5. Berikutnya kita akan membahas mengenai aplikasi kekongruenan ya, aplikasi kekongruenan. Kekongruenan modulo 9 dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran perkalian dan penjumlahan bilangan bulat. Contoh, 1000 itu dikurang 1 sama dengan 999, sama dengan juga 9K1, sehingga bisa ditulis 10.000 itu kongruen dari 1 mod 9. Berikutnya, 1000 dikurang 1 sama dengan 999, sama dengan 9K2. Sehingga 1000 itu bisa kita tulis kongruen dari 1 mod 9. Gitu. Kemudian 100 dikurang 1 sama dengan 99. Maka sama dengan juga 9 dikali K3, sehingga bisa kita tulis 100 kongruen dari 1 mod 9. Berikutnya 10 dikurang 1 itu sama dengan 9 atau sama dengan 9K4, sehingga 10 kongruen dari 1 mod 9. Kira seperti itu. Jadi ketika kita lihat bentuknya seperti ini, jika ada 10.000 juga 1 mod 9 kongruennya, jika 1000 juga 1 kongruennya gitu ya, karena kita menggunakan modulo 9. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat modulo 9 kongruen dengan jumlah angka-angkanya. Kita lihat ya, misalnya gini, 8.234 itu kita kongruen dari 8.000 ditambah 200 ditambah 30 ditambah 4 mod 9. Karena di 8.000 kita pecah 8 kali 1000 ditambah 2 kali 100 ditambah 3 kali 10 ditambah 4 mod 9. Sesuai dengan yang divisi di atas tadi, jika dia 1000 maka 8 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 ditambah 4 mod 9. Nah, jadi bentuk 1 ini hanya berlaku untuk mod 9, tidak berlaku ketika mod yang lain. Sehingga jika kita lakukan perhitungannya, maka menghasilkan 17 mod 9. Selanjutnya dengan cara yang sama kita bisa gunakan 17 kongruen dari 10 ditambah 7 mod 9. Tadi kan 10 tuh ada 1 kan? 1 ditambah 7 mod 9. Maka 17 kongruen dari 8 mod 9. Jika dihubungkan dengan contoh yang ini 8.234, maka kita bisa tulis 8.234 itu kongruen dari 8 mod 9. Untuk contoh berikutnya 1234 itu kita bisa tulis kongruen dari 1000 ditambah 200 ditambah 30 ditambah 4 mod 9. Kita pecah kayak seperti yang di contoh sebelumnya. Berarti kan ya 1000 100 ya 10 ya. Jadi tinggal 1 nah, tinggal kita kali aja. 1 dikasih 1 ya 1 kan. 2 kali 1 ya 2. 3 kali 1 ya 3. Jadi kita jumlahkan menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 menghasilkan 10 mod 9. Karena 10 itu lebih dari 9, maka bisa kita tulis juga 1
mood 9. Jadi 1234 itu kongruen dari 1 mood 9. Kemudian kita lanjut ya pada teorema yang lain, yaitu yang pertama 10 pangkat n itu sama dengan 1 mood 9 katanya, dengan n 1, 2, 3 dan seterusnya. Teorema 2, setiap bilangan bulat modulo n kongruen dengan jumlah-jumlahnya. Oke, misalkan A ditambah B itu sama dengan C, maka kita bisa tentukan A ditambah B kongruen C modulo M atau mood M. Jika A kongruen M mood 9, B kongruen N mood 9, dan C kongruen P mood 9, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa M ditambah N kongruen dari P mood 9. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh ya. Periksalah kebenaran penjumlahan berikut ini dengan prinsip di atas menggunakan kekongruenan mood 9. Kita coba ya. Pertama kita coba untuk melakukannya tuh per satu-satu gitu. 204, kemudian 324, kemudian 604, kemudian 1244. Kita coba satu-satu. Misalnya seperti ini. 248 itu kongruen dari 200 ditambah 40 ditambah 8 mood 9. Kemudian kita lakukan seperti yang di atas, 2 dikali 100, 4 dikali 10, tambah 8 kali mood 9. Maka kalau kita lakukan perhitungannya menjadi hasilnya 248 kongruen dari 14 mood 9. Tetapi masih ada lebih besar dari mood 9 ya. Jadi 14 kita pecah lagi menjadi 10 ditambah 4 mood 9. 10 itu 1 ya. 1 ditambah 4 mood 9. Jadi kesimpulannya 248 kongruen dari 5 mood 9. Dengan cara seperti di atas juga kita bisa langsung saja menyelesaikannya. Jika Anda sudah mengerti ya polanya gitu, kita boleh langsung. Caranya gimana Pak? Ini caranya. 324 kongruen dari 3 ditambah 2 tambah 4. Bentar ya. 3, 2, 4. Mood 9. Ya udah, Anda jumlahkan saja yang ini gitu ya. Menjadi 9 mood 9. Karena dia 9 mood 9 pasti hasilnya adalah 0 mood 9. Begitu juga untuk yang 672. Maka akan menghasilkan 6 mood 9. Berikutnya kita lakukan penjumlahan keseluruhan angka yang tadi sudah kita hitung. Kalau 248 itu adalah 5 mood 9, kemudian kalau 324 ya 0 mood 9, kemudian kalau 672 itu 6 mood 9. Kita jumlahkan ya, 5 ditambah 0 ditambah 6. Maka menghasilkan 11 mood 9. Masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2 mood 9. Untuk perhitungan di ruas kiri ya, tadi sudah kita lakukan. Sekarang kita lakukan perhitungan untuk di ruas kanan ya. Di ruas kanan. Oke, kita mulai. Untuk ruas kanan itu adalah 1244. Kongruen dari 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 4 modulo 9, atau jika dijumlahkan 11 mood 9. Disederhanakan menjadi kongruen 2 mood 9. Jadi ruas kiri dan ruas kanan di soal tadi sama-sama menghasilkan kongruen 2 mood 9. Jadi percobaan tersebut benar. Kemudian berikutnya kita ke konsep yang lain. Jika A kongruen B mood M dan C kongruen D mood M, maka AC kongruen BD mood M. Prinsip ini akan digunakan untuk memeriksa kebenaran suatu perkalian. Saya berikan contoh. Benarkah 84 itu jika dikali 428 menghasilkan 3
25.952. Kita lakukan seperti yang tadi di atas. Yang pertama kita buktikan di ruas kiri dulu, kemudian nanti di ruas kanannya. Untuk di ruas kirinya ada angka 84. Kemudian dari cepat saja, angka 8 ditambah 4 artinya 12 ya. 12 mod 9, maka kita bisa sederhanakan menjadi kemudian 3 mod 9. Berikutnya kalau 428, berarti kemudiannya adalah 4 tambah 2 tambah 8 mod 9. Jika kita jumlahkan ketiganya menjadi 14 mod 9, kita sederhanakan menjadi kemudian 5 mod 9. Kemudian kita kalikan dari yang hasil angka 84 dan 448. Artinya kan yang 84 itu 3 mod 9, sedangkan yang 428 adalah 5 mod 9, maka kita bisa kalikan 3 dikali 5, 15 mod 9. Atau kita bisa tuliskan kemudian dari 6 mod 9. Itu untuk yang luas sebelah kiri. Yang luas sebelah kanan juga sama, kita buktikan juga 35.952 kita tulis menjadi kemudian 35952. Kita jumlahkan menjadi 24 mod 9. Nah, jadi kan 24 itu bisa kita sederhanakan lagi, 2 ditambah 4 mod 9. 2 tambah 4 adalah 6 mod 9. Jadi luas kiri dan luas kanan sama-sama menghasilkan kemudian 6 mod 9. Saya pikir itu saja materi kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.